نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وتاج المال بلسان القدم ومتاع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفا يا رب ذو شرفا يا رب ذو شرفا يا رب يا ربي كرما وتعليما ورفقا ومهابة وبرا وسلم رد الله تبارك وتعالى أنت بباب العليم والبر اليمين ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وبركة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. تربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ربنا لمن الوجود سرك عند حلول العجز العالمين. إذا الغنيم تكرم باسم منتقم كما في إنزالة الأزمات إلى الكبائر في الغفران كالأمني يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri pengajian kita pada setiap malam Ahad di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat soleh kita ke tempat ini menjadi wasilah kita memperoleh ridha rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya
kita para pengikutnya, umatnya yang setia, istiqamah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya ada orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Ngadino, Bapak Ustadz Nabil Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Satria Gunawan, dan seluruh daripada jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutin nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat, cinta, ta'zim saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita buka kajian, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur, alam sehat wal afiyah, diberkahi usia kita, diberkahi waktu kita, diberkahi rezeki kita, anak, istri, keturunan kita dijadikan anak, istri, keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatiha ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ولا نية الفتوح والمنوح والرسوخ وطبة النسوح صلاح القلب والجسد والروح ونية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصل أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بألويه من سادتنا لأبي ألوي الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي حسن الشاذلي شيخ أبي العباس أحمد بن علي البني وثم إلى أرواح شيخ مربي روحي لما عبد الله بن المرشاتري الهب حسن محلي سالم عبد الله بن المرشاتري سيد وله برحمة الله شيخ هجي أنصار الله بن مصطفى الهامي أستاذ هجي مرتب بن هجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Meneruskan kajian kitab kita ya pada 2 minggu yang lalu mungkin ya, karena minggu kemarin kita mengadakan haul daripada guru kita Bapak Ustadz Haji Marta bin Haji Sa'awi. Meneruskan pengajian kita masih tentang masalah siwak
ya tentang masalah siwak. Yang mana siwak kemarin sudah dijelaskan ya di sabda sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Ya, 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih utama, lebih baik daripada kita 70 rakaat tanpa siwak. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita kan kadang-kadang ini bab siwak, bab yang sudah sering kita dengar. Cuma coba sesekali kita tanyakan pada diri kita, seberapa banyak kita mengamalkan sesuatu yang telah kita dengar. Ya, hal-hal seperti ini 2 minggu yang lalu kita telah mendengar, bahkan sering kita dengar dari para kiai, para ulama tentang fadilah kebesaran itu siwak. Tapi seberapa besar kita mengamalkan dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya ilmu tapi kita kurang di dalam mengamalkan ilmu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ya, keistiqomahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita dengar dari para ulama. Salah satu fadilahnya siwak kemarin apa? Ya, bisa memudahkan seseorang mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Nah, ini yang kita harapkan. Bapak-bapak hidup dengan la ilaha illallah. Kita beriman di alam dunia, kita sholat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kita inginkan bukan hanya ketika kita hidup, kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ketika meninggal dunia, ketika di alam barzah, bahkan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, alam barzah, alam akhirat, kita membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Makanya Ustaz Namin tuh kalau lagi mimpin tahlil, kalau sebelum pas tahlil ditutup apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya, atas itu kami hidup, wa alaiha namut, atas kalimat tersebut kami mati, wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala, dan atas 2 kalimat tersebut kami dibangkitkan insyaallah dengan izin Allah, minal aminin, kita tergolong orang-orang yang aman. Nah, makanya kalau lagi begitu doain amin. Ini lagi tahlil pada ngobrol, itu aja tuh lah ya. Alaiha nahya wa alaiha namut, minta kita sama Allah dengan kalimat tersebut kita dihidupkan, dengan 2 kalimat tersebut kita dimatikan, dan dengan 2 kalimat tersebut kita dibangkitkan. Itu yang kita pengen. Ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai akhir hayat kita, dipertemukan lagi di alam akhirat bersama Nabi kita Muhammad SAW. Lalu sekarang bab yang sekarang ahkamus siwak, hukum-hukum memakai siwak. Ya, memakai siwak hukumnya ada berapa? Ada 5. Hukumnya ada 5. Pertama, pakai siwak hukumnya wajib. Berarti kalau nggak pakai dosa. Dalam keadaan apa? Idza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihi karihatin li salatil jum'ah wa idza nadharahu. Pertama, pakai siwak hukumnya wajib kalau hanya dengan siwak tersebut bisa hanya dengan siwak yang bisa menghilangkan kita punya najis di mulut. Mulut kita ada najisnya. Kalau nggak pakai siwak, nggak hilang itu najis. Maka wajib kita pakai siwak. Atau hanya dengan siwak, mulut yang ada, bau mulut yang ada di mulut kita bisa hilang. Maksudnya apa? Ketika mulut kita bau, kalau kita nggak sikat gigi, nggak pakai siwak, baunya tetap di mulut kita. Maka hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Bisa nyakitin orang, bisa ganggu orang,
Nah, itu dari segi aroma aja kita nggak boleh ganggu saudara kita yang muslim. Lalu bagaimana tanahnya yang kita ambil, ya, memakai barangnya tanpa izin, nggak boleh, haram. Ya, talang rumah kita, nyeberangin tanah orang, itu ada peraturannya. Nggak semuanya seenak kita. Ya, bagaimana menurut syariat? Bukan gimana kita, gimana syariat berbicara tentang hal itu. Itu semua ada peraturannya. Jadi Islam sangat menjaga agar kita tidak menyakiti saudara kita yang muslim. Bahkan dengan aroma mulut saja jangan sampai kita nyakitin. Biasanya kan laki yang rada cuek ya Pak ya. Biasanya kalau perempuan itu kalau keluar wangi banget. 500 meter udah kecium sama kita. Memang kalau laki kadang-kadang nggak memperhatikan bau badannya, bau mulutnya, apalagi habis makan jengkol Bang Irfan. Ada gak jengkol? Habis makan jengkol gitu, kelupaan, sikat gigi, ya. Nah itu hukumnya wajib. Li salatil Jum'ah, apalagi untuk kita ke salat Jumat. Kalau salat Jumat itu lebih-lebih lagi Pak. Salat Jumat lebih-lebih lagi bersihnya. Makanya disunahkan tuh pakai baju gamis yang putih. Disunahkan kalau hari Jumat itu pakai baju yang putih. Ini sering yang aneh perhatiin, Ustaz Namin, Ustaz Aji Ajis tuh istiqomah tuh pakai baju gamis putih tuh kalau Jumat. Rapi banget. Emang sunahnya begitu. Ya. Kita minimal seminggu sekali kita rapi pakai baju gamis. Kenapa sih disunahkan pakai baju putih? Kata ulama, liyudzakiral maut, untuk mengingatkan kita akan kematian. Bapak dibungkus pakai kain putih atau kain merah Bang Hasan? Kain putih. Ya, itu maksudnya untuk mengingatkan kita suatu saat kita bakal dibungkus dengan kain putih. Mau nggak mau? Oh ini mah orang besar, bodoh amat, dibungkus juga. Presiden kek, wakil presiden kek, orang soleh, orang nggak soleh, dibungkus semuanya gitu. Mau nggak mau suatu saat kita akan dibungkus. Siapa yang bungkus? Nih teman-teman kita, teman-teman pengajian. Nanti nih teman-teman nih muka-mukanya nih yang muka-muka doain kita nih. Yang tahlilan kita 1 hari dia datang, 2 hari dia datang, nggak lupa sama kita, 3 hari dia datang. Teman-teman yang di tempat kebaikan yang suka, yang bakal doain kita. Yang bakal, makanya beruntung Pak, kita hadir pengajian, apalagi bukan satu tempat, di mana banyak tempat. Karena biasanya para guru itu baca Fatihah sebelum mulai pembacaan kitab. Apa yang dibilang? Kita doakan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, jamaah kita, yang telah pulang ke rahmatullah. Dapat gak kita? Dapat. Biar kata namanya nggak disebut, fulan bin fulan, dapat kalau kita seringnya. Apalagi ngajinya nggak di satu tempat. Di mana aja dia datang, tempat kebaikan, hadir, giro, demen sama pengajian. Berarti Fatihahnya bukan dapat di Nurul Hidayah saja. Di Aliman dia dapat. Ulu subuh Senin dia dapat. Selasa dapat. Rabu dapat. Kamis dapat. Jumat dapat tiap hari. Dari siapa? Fatihah saudara-saudaranya yang muslim. Makanya banyak kumpul sama orang-orang baik. Beda Pak. Teman pengajian sama teman-teman lain kalau kita meninggal beda. Kalau teman pengajian datang melihat jenazah kita, minimal baca apa? Al-Fatihah, bener gak? Ada namanya Al-Fatihah. Kalau teman-teman begajulan, mati dia sakit HP tuh, digibahin dulu. Bininya cakep juga tuh. Nggak didoain, digibahin. Nah, beda sama teman-teman kayak begini, didoain, datang dibuka mukanya, baca tuh doanya. Kan Anda udah pernah ajarin tuh, Anda udah pernah kasih kertasnya, Anda lupa tuh. Doa ketika melihat jenazah. Ada doanya ketika melihat jenazah. Kata Nabi SAW, siapa orang yang baca doa tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa itu jenazah dan dosa orang-orang yang ada di sekitarnya. Dulu Anda pernah bagikan kalau nggak salah. Ya, pernah ya? La ilaha illallah
al-afi ba'da qudratih. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih. La ilaha illallah kullu syai'in halikun ila wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baca, amalin. Kalau diamalin sampai mati kita nggak lupa. Kita takziah nih, kita baca la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baca begitu. Ya, makanya beruntung kalau orang meninggal, kita meninggal, banyak orang-orang alim, orang-orang soleh datang takziah ke tempat kita. Karena dia datang pasti baca doa. Dia datang baca doa-doa yang diajarin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama ya. Apalagi untuk sholat Jumat pakai gamisnya. Ya, beli kalau nggak ada gamis di Al-Haramain. Apa-apa pakai gamis seminggu sekali. Ya, niatin buat nyenengin Nabi kita Muhammad SAW. Pakai gamis putih ada di Al-Haramain. Kalau nggak sekarang kita pakai, mau kapan kita pakai tuh gamis? Biasa apa-apa sekali. Kalau imamah mungkin malu kali ya, kalau imamah bahasan imamah kan main. Malu mungkin. Udah tua-tua pantas itu setamin tuh pakai gamis. Pantas, sudah pantas emang. Wa idza nadarahu, yang kedua, wajib pakai siwak apabila kita nadarkan. Kan pakai siwak hukumnya aslinya sunnah. Kalau kita nadarkan, maka memakai siwak tersebut hukumnya wajib. Misalkan, ini kalau obyekan gol, nanti gue sholat subuh pakai siwak. Misalkan, gue lagi objek tanah nih. Kalau gol, nanti sholat subuh gue pakai siwak. Gol, alhamdulillah 2,5% Bang Dol. Maka salat subuh nanti wajib dia pakai siwak hukumnya. Kenapa? Dia nazarin. Dia nazarin. Apalagi musim haji itu ada di dalam ayat suratul Hajj. Itu fadilahnya asrar, ada kitab namanya kalau nggak salah rahasia Al-Qur'an. Rahasia ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu ayat-ayatnya mempunyai rahasia-rahasia. Yang kita ketahui salah satunya Al-Falaq sama An-Nas. Itu rahasianya apa? Untuk menghilangkan daripada sihir. Ya, Nabi SAW itu dulu pernah disihir Nabi sama orang Yahudi. Nabi kita Muhammad SAW pernah kena sihir. Oh, berarti Nabi lemah dong ibadahnya. Bukan begitu kita ngartiinnya. Oh, Nabi kena sihir berarti Nabi lemah dong. Bukan. Nabi ngajarin, lu kalau kena sihir baca apa? Bukan berarti Nabi itu lemah. Enggak, emang udah izin Allah. Biar umatnya faham. Kalau keadaan seperti itu apa yang kita baca? Nabi ngajarin, salah satunya surah Al-Falaq dan An-Nas. Ada dalam kitab tafsir masyhur gitu, orang-orang yang sering ngaji mungkin tahu. Kalau kata guruannya itu kalau mau apa namanya, mau ada hajat, mau objek tanah, itu bacanya salah satu surat Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Kalau ini dapat ijazahnya tambahin setelah ayat tersebut liyashhadu manafi'a lahum. Itu kata guru ana, alhamdulillah ana sudah mujarrabat, ana jajalin. Alhamdulillah mujarrab. Yang kedua, mandubun. Memakai siwak hukumnya sunnah. Wahwal aslu fih. Dan memang hukum asalnya memakai siwak sunnah. Jadi memakai siwak hukumnya sunnah. Bisa jadi wajib tadi kalau kita nadarin. Beda gak pahalanya? Beda, Pak. Kalau Bapak menadarkan, sama nih seperti Anda bilang. Kita ngaji nih, duduk di sini udah i'tikaf loh. Belum niat kan? Sering tuh kita tuh hal-hal kecil. Kita niat i'tikaf, dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita niatinnya nazar, dapat pahala wajib. Pahala wajib dan pahala sunnah sangat berbeda jauh. Gimana sigatnya? Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi.
Aku niat nazar i'tikaf di ini masjid selama ana duduk di sini. Pahalanya beda. Dia dapat pahala sunnah, kita pahala wajib. Sama-sama niat i'tikaf, sama. Apa yang membedakan? Ilmu. Makanya Allah Ta'ala katakan, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang memiliki ilmu sama orang yang nggak paham ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang ngaji sama yang nggak ngaji derajatnya berbeda, Pak. Bang Hasan i'tikaf, dia paham kata Ustaz Ali di nazarin, gua niatin, gua nazar di ini masjid selama gua duduk di sini, dapat pahala wajib nih. Ada orang nggak ngaji, duduk niat i'tikaf doang, dapat pahala sunnah. Ya, gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Ya. Jadi mandub hukumnya sunnah, wa huwal aslu fih, dan itu hukum asalnya. Wa yata'akkadu fi mawadi'in asyara ilaiha ba'dhum, dan ada kesunahan yang lebih ditekankan. Kan hukum siwak sunnah secara hukum asal, tapi ada beberapa keadaan sangat dianjurkan dan ditekankan memakai siwak. Kapan? Wudu'in, ketika berwudu. Sunnahnya sangat dianjurkan ketika berwudu. Salatin, ketika salat. Ketika salat maka siwaknya lebih disunnahkan lagi. Ya. Ma'qura'in, ya. Ketika kumpul sama teman-teman. Ini kalau nggak salah qura'in. Duhuluhu lil baitin, masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah sunnah lagi siwak. Bahkan Anda pernah dapat dari seorang guru, kalau kita mau rumah kita sakinah, mawaddah, warahmah, masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Pas masuk baca dalam rumah. Lalu masuk. Bukan di luar, Bang Hasan. Bacanya sambil jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali aja. Ya. Memang kalau suatu amalan, kalau kita belum biasa beramal, itu rasanya berat banget. Tapi kalau sudah terbiasa, itu biasa. Sama kayak orang nggak pernah sholat nih, bilang sholat zuhur, padahal 3 menit, 4 menit bisa kita sholat. Ya paling cepet 3 menit deh. Tapi bagi orang yang nggak pernah sholat, berat banget. 3 menit dia sisihkan waktu zuhur, nggak bisa sholat. Dalam 24 jam disisihkan sholat buat Allah cuma beberapa menit doang, nggak bisa. Ya emang nggak biasa. Makanya kebaikan itu harus dipaksakan agar menjadi terbiasa. Kalau kita nggak paksakan, sampai kapanpun nggak bakal terbiasa. Tahajud, Pak, tahajud. Biar KT 2 rakaat. Kalau kita nggak biasa, mati, susah matinya seumur hidup. Susah banget bangun. Paling bangun kencing doang, tidur lagi. Padahal 2 rakaat. Coba ada bola champion. Final, ya Haji Gunawan apa nih? Finalnya apa nih? Dari jam 12 dia tontonin tuh cuplikan-cuplikannya. Sampai subuh, biar kata subuh ditinggalin, entar dulu deh, subuh masih lama. Jam 6 terbitnya tuh. Bela-belain sampai angkat pialanya. Kenapa? Ada kesemangatan, keinginan untuk memang tekad yang kuat di dalam menonton itu tayangan. Begitu juga kalau orang punya tekad yang kuat, gue jam 2 wajib bangun. Nah, maka secara otomatis dia kuat bangun dan dia paksakan bangun. Tapi memang begitu. Ya, kalau hal-hal yang baik memang ada godaannya. Ya setan. Kalau yang nggak ada godaannya itu sesuatu yang nggak baik. Ya, kayak kita deh. Bukan kita deh. Ada orang misalkan nyawer penyanyi dangdut 100.000, gampang banget. Coba amal kotak Jumat 2.000 lecek, dikepel lagi. Dikepel. Dia pikir kalau kelihatan nggak ikhlas lagi. Takut riak. 2.000 mana riak dari mana? Ya. Coba tuh kayak begitu, ya kan? Ya. Memang begitu. Ya. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang kita benci.
Ya, kalau neraka diliputi dengan sesuatu yang kita sukai, syahwat dan lain-lain. Tinggal kita pilih aja mau kemana, ya. Dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam hal kebaikan. Makanya kalau orang baik meninggal itu rahalil mu'minin, sebagai istirahat buat mereka. Jadi kalau orang baik, mudah-mudahan kita termasuk orang rahatanil mu'minin ya, al-mautu rahatunil mu'minin. Kematian merupakan istirahat buat orang-orang beriman. Istirahat deh, udah nggak mikirin dunia lagi, istirahat tenang, dapat nikmat, dapat muqaddimah, pendahuluan taman daripada taman surga. Nggak mikirin anak biaya sekolah, kontrakan, bensin, ganti oli, token listrik bunyi, nggak dipikirin tuh kalau orang-orang baik. Rahalil mu'minin, sebagai istirahat, suruh istirahat. Ya, tinggal menikmati hasil yang dia tanam selama hidupnya di alam dunia. Ya. Wa naumin, dan ketika mau tidur sangat disunnahkan memakai siwak. Ya, mau tidur, ya, pakai sikat gigi juga boleh. Ingatin pakai siwak, dapat pahala siwak sebelum tidur, sikat gigi, ya. Wantibahin, dan ketika bangun dari tidur. Kenapa? Ya, karena kalau mau tidur biar mulut kita dalam keadaan bersih sebelum tidur. Nggak tahu kalau setelah tidur kita bangun lagi apa enggak tuh, ya kan? Iya, nggak tahu kita setelah tidur bangun lagi gak. Makanya setelah bangun apa yang kita ucapin? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal kita baca. Ya, bersyukur sama Allah dibangunin lagi, alhamdulillah. Ya. Wantibahin, ketika bangun tidur disunahkan pakai siwak juga, sangat disunahkan. Kenapa? Karena bau mulut. Orang semakin tutup mulutnya semakin bau, dia berubah baunya. Maka disunahkan pakai siwak. Tagayyurun, wantibahin tagayyur, dan juga ketika ada perubahan di mulutnya, habis makan bawang, sunnah pakai siwak. Ya, kalau kita sikat gigi bisa juga kita niatin dapat pahala siwak. Habis makan yang berbau, misalkan jengkol, pete, pakai siwak. Apalagi kita mau sholat berjamaah, ya, pakai siwak. Ya. Jadi Islam itu mengajari kebersihan. Ya. Jadi jangan suka menilai Islam dari orangnya. Ya, ini orang Islam jorok-jorok, bukan Islamnya, orangnya, oknumnya. Ada orang Kementerian Agama korupsi, bukan salah Islamnya, orangnya. Islam nggak mengajarkan korupsi, ya, Islam nggak mengajarkan berzina, Islam nggak ngajarin mabok-mabokan, enggak. Jelas ayat-ayatnya semua, nggak ada satupun ulama yang bilang zina itu halal, nggak ada. Kalau ada ulama PA, ya, nggak ada. Tapi kalau ada umat Islam begitu, apakah salah Islamnya? Enggak, salah orangnya, oknumnya. Ya, jangan sampai kita gara-gara satu kejelekan yang ada pada diri seseorang kita pukul rata semua orang seperti itu. Nggak boleh. Kalau istilah kaidah ulama, at-ta'mim lughatul juhala. Menyamaratakan seseorang itu adalah bahasanya orang bodoh. Iya. Oh, sama semua. Berarti akalnya bodoh. Ya. Iya. Cakep Bang Hasan. Yang ketiga, hukum pakai siwak makruh. Ya. Makruh pakai siwak. Kalau makruh itu apa Bang Hasan? Kalau ditinggalin dapat pahala, dikerjain nggak apa-apa. Ya. Lisaimi, bagi orang yang berpuasa. Orang berpuasa ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, habis zuhur lah, ya, maka hukumnya makruh pakai siwak habis zuhur. Ya, tapi kalau sebelum zuhur boleh. Ya, ini mu'tamadnya, tapi Al-Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa. Ya, enggak makruh pakai siwak setelah zawal. Tapi pada umumnya
Ulama Syafi'i memakruhkan ya pakai siwak setelah zuhur. Kenapa? Agar tidak hilang bau mulutnya orang yang berpuasa. Ya, karena kata Nabi SAW, la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Ya, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Di mana? Di sisi Allah. Maksudnya apa yang kata ulama? Fil akhirah. Di akhirat nanti mulutnya orang-orang yang sering berpuasa, cium mulutnya wangi seperti minyak kasturi. Bukan di alam dunia, Bang Hasan. Di alam dunia mentang-mentang puasa, Bang Hasan ngomongnya ditompok orang. Belum puasa, lah pingsan. Ya, tapi di akhirat nih. Makanya ulama mengatakan makruh pakai siwak setelah zawal agar bau mulutnya orang yang berpuasa masih ada di mulutnya. Tidak menghilangkan bau mulut yang ada di dirinya. Itu kata ulama sebagian kenapa dimakruhkan oleh ulama. Ya, apa azan? Berapa? 3 menit lagi. Oh, kita habisin nih. Yang keempat, khilaful aula. Pakai siwak hukumnya khilaful aula. Ya, pakai siwak hukumnya khilaful aula. Bagusnya kita nggak lakukan, tapi nggak sampai makruh. Apa itu? Al-istiyaqu bisiwaki ghairihi biridhah. Bersiwak dengan siwak orang lain dengan redhanya. Ya, Anda punya siwak, Ustaz Amin mau pakai siwak ana misalkan. Khilaful aula, bagusnya jangan. Ya. Bagusnya jangan dengan redhanya. Illa litabarruki famandubun, kecuali dengan niat bertabarruk, maka hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i. Sebenarnya ini mau kupas masalah tabarruk ya, cuma kayaknya durasi waktunya cukup ya. Nanti insya Allah minggu ke depan kita dalil-dalil tentang tabarruknya sahabat, tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi ketika bertabaruk di tempatnya kelahirannya Sayyidina Isa, bertabaruk di Gunung Tursina, suruh sholat. Atadri ya Muhammad, apakah engkau tahu ini Muhammad tempat apa? Bethlehem, sholat 2 rakaat, suruh sholat 2 rakaat. Bertabaruk Nabi Muhammad SAW dengan tempat para nabi terdahulu. Padahal Nabi Muhammad adalah nabi yang paling afdal. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna familani syikaki. Paling afdalnya makhluk Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad SAW tanpa keraguan. Nggak ada satupun makhluk di dunia maupun di akhirat melebihi kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Orang beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasulullah, nggak diterima imannya. Yahud dan Nasrani beriman kepada Allah. Na'budullah, kami beriman. Nu'minu billah, kami beriman kepada Allah. Yahud dan Nasrani. Tapi nggak beriman sama Nabi kita Muhammad SAW, imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda pernah katakan ada 3 hal tidak diterima kecuali dengan 3 hal. Beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah. Mendirikan sholat tapi nggak bayar zakat, sholatnya nggak diterima. Atau bayar zakat nggak mendirikan sholat. Gue mah zakat tiap tahun gue, tapi kalau nggak sholat nggak diterima. Bersyukur sama Allah tapi nggak bersyukur sama orang tua. Nah, itu yang ketiga. Yang kelima, haram. Apa haram pakai siwak? Idza kana bisiwaki ghairihi biduni idnihi wa lam ya'lam ridha. Maka siwak orang lain enggak izin. Haram. Ya. Dan tidak mengetahui keridhaannya. Ada siwak nih, dipakai aja sama dia. Ada siwak orang, kurang aja siwakku dipakai loh. Enggak boleh itu hukumnya haram. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.